Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas sejarah peminatan yang dibimbing oleh Ibu Riri Tirtasari, SPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Taza, Aldi, Agung, Hadi, dan Dwi. Materi yang kami akan bahas adalah perkembangan iptek di bidang eksplorasi ruang angkasa. Perkembangan eksplorasi ruang angkasa dibagi menjadi 4 tahap sebagai berikut. A. Peningkatan daya dorong roket. Roket merupakan wahana luar angkasa peluru kendali atau kendaraan terbang yang dari keluaran mesin roket. Peningkatan daya dorong roket dilakukan untuk menaruh satelit-satelit ke dalam orbit dan pemeriksaan penggunaan satelit untuk keperluan komunikasi. Fungsi lainnya untuk mengamati keadaan udara, memantau untuk keperluan militer, dan survei topografis dan geografis. B. Program luar angkasa berawak. Amerika Serikat baru berhasil mengirimkan pesawat pengorbit pada tanggal 20 Februari 1962 ketika kapsul Friendship 7 yang diawaki oleh Letkol John Herschel Glenn berhasil melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan selama 4 jam 56 menit. Namun, prestasi ini masih kalah jauh dengan kemajuan yang dicapai Uni Soviet pada 6 bulan sebelumnya, ketika kosmonor mayor Krenman Stephanovich Titov berhasil mengorbit sebanyak 17 kali dalam penerbangan selama 25 jam 18 menit dalam kapsul Vostok 2. C. Program pendaftaran di bulan. Teknologi luar angkasa dalam keberhasilan misi ke bulan itu kemudian digunakan kembali di tahun-tahun setelahnya seperti pada awal tahun 1970-an. Satelit berkomunikasi dan navigasi mulai diluncurkan. Bahkan sebuah wahana antariksa bernama Mariner juga diluncurkan Amerika Serikat untuk mengorbit dan memetakan permukaan Mars. Pada akhir dekade 70-an, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 dan Voyager 2 yang memiliki misi untuk memotret Jupiter dan Saturnus bersama dengan cincin dan satelit mereka dari dekat. Pada tahun 1980-an, teknologi luar angkasa semakin berkembang pesat lagi. Sudah banyak satelit berkomunikasi yang diluncurkan untuk mendukung berjalannya program-program televisi, telepon, komunikasi, hingga internet. Teknologi luar angkasa Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 1970 dengan peluncur satelit Palapa A1 dan tahun 1987 dengan peluncur satelit Palapa B1. Keduanya merupakan sebuah satelit komunikasi. D. Era stasiun luar angkasa. Pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot pertama bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P, Skynet PA, dan Westar 6S ke orbit bumi. Pratiwi seharusnya berangkat pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang kembali 1 Juli 1986. Namun, rencana itu tinggal rencana. Misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger, sebuah pesawat ulah-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan, menyebabkan kematian 7 awak astronotnya. Pesawat nahas itu hancur di atas Samudra Atlantik. Saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih terfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, fax email, dan internet. Setelah 20 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional atau LAPAN mulai kembali mengembangkan satelit sendiri hasil riset dan kerjasama dengan Jerman. Pada tanggal 10 Januari 2010, satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia yang bernama LAPAN A1 diluncurkan. Pada September 2015, LAPAN yang bekerja sama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI sukses meluncurkan satelit LAPAN A2 dengan menumpang satelit milik India. Hingga yang terbaru bekerja sama dengan Institut
Pertanian Bogor atau IPD. LAPAN meluncurkan satelit LAPAN-A3 pada tahun 2006. Ketiga satelit terbaru Indonesia itu memiliki tugas yang hampir sama, tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin berkembang. C. Perkembangan iptek di bidang pertanian revolusi hijau di Indonesia. 1. Sejarah revolusi hijau dunia. Revolusi hijau atau revolusi agraria adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tujuan revolusi hijau adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Revolusi hijau diawali dengan penelitian pertanian yang disponsori oleh lembaga Ford and Rockefeller Foundation yang dilakukan di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. 2. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Soeharto, yaitu pada saat rezim Orde Baru. Revolusi hijau telah mengantarkan bangsa Indonesia berhasil menjadi negara swasembada pangan beras pada tahun 1964 sampai 1980-an. 3. Dampak revolusi hijau di Indonesia. A. Dampak positif revolusi hijau. 1. Hasil panen dan harga penjualan yang baik, sehingga petani meningkat kesejahteraannya. 2. Masalah kekurangan pangan dapat teratasi secara baik, bahkan bisa berwasembada. 3. Produk yang bersemula terbatas sekarang dapat ditingkatkan hasilnya. 4. Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia. 5. Ditemukan bibit unggul. B. Dampak negatif revolusi hijau. 1. Ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. 2. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya disarankan oleh petani kaya. 3. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. 4. Sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah. 5. Akibat efisiensi kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. Demikian akhir presentasi kelompok 4 pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.